Mbak Ilo, kalau pemahaman Mbak Ilo dari dunia mistis, berapa hari sih orang kalau diumpetin ya, anak kalau diumpetin makhluk bunian atau makhluk gaib itu, dia bisa wujud lagi sebagai yang nyata di dunia ini berapa hari sih? Ya memang sih kalau paling secepat-cepatnya itu ya 2 hari atau 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini tadi ya, Mas Den telah mendapatkan penerawangan dari kartu tentang hilangnya Darel ya. Iya. Jadi ini ada 3 kartu ya. 3 kartu. Nah, jadi ini 3 kartu ya, kita tunjukkan. Jadi di sini kartu ini akan kita bahas satu persatunya begitu. Iya. Nah, di sini ada kartu. Gini kan aja Mbak Ilo, gini kan? Iya. Iya. Begini ya. Oke. Iya. Ini adalah sosok kartu ya, seorang pria sedang membawa pedang begitu ya. Iya. Ini saya jelaskan aja Mbak Ilo, nanti Iya. Mbak Ilo tanggapan ya. Iya, oke. Karena ini kan dari kartu yang Mbak Ilo ya. Iya, iya. Kalau pemahaman Mbak Ilo ibaratnya tidak sesuai dengan ini, karena ini yang terjadi adalah dari akal pikiran sebetulnya. Iya. Nah, yang pertama ini Mbak Ilo ada kartu, sebentar ya biar agak redup biar nampak kartunya. Nah, yang pertama ini Mbak Ilo, ini adalah kartu di mana muncul di urutan pertama kalau nggak salah Mbak Ilo. Iya. Di mana di sini saya gambarkan inilah pelakunya. Iya. Ya. Mbak Elo boleh sambil mengomentari, Ya. inilah pelakunya. Kenapa saya bilang inilah pelakunya? Karena dia membawa sebelah pedang. Pedang ya. Ya Mbak Elo. Ya. Nah, di situ saya mengambil ciri-ciri ya. Dia tinggi, kurus ya. Ada di belakangnya itu gunung atau dataran tinggi. Bahwasanya dia ini berada rumahnya ya Mbak Elo. Ya. Ada di sekitaran tempat kejadian perkara dan dia lebih tinggi. Mungkin kan daerah sana daerah pegunungan Mbah. Benar, Bisa benar. saja dia berada di tempat yang lebih tinggi atau tinggal di tempat yang lebih tinggi. Nah, seperti itu Mbak Elo. Iya. Tanggapan Mbak Elo gimana? Nah, ini kalau menurut saya ya, sosok ini bisa jadi ya, inilah sosok pelakunya. Ya, Seperti tapi itu. kan kalau dari terawangan Mbak Elo Iya. masih kekeh dengan Iya, pernyataan karena ini dia ini adalah- masih disembunyikan makhluk halus. Iya, ini karena ramalan dari kartu ya, seperti Iya. itu. Nah, kita boleh Oke. percaya boleh tidak, ya yang penting intinya kita ini semua berdoa agar supaya anak 3 hilang itu, 3 tahun hilang ya, itu. agar cepat diketemukan gitu. Iya. Nah, itu. Selanjutnya ya Mbak. Nah, ini ada yang kartu kedua ya, yaitu Ombak Mbak. Jadi Ombak. ini Mbak, ini kartu kalau nggak salah yang ketiga, tapi kita susun yang kedua. Kenapa? Iya. Karena sesuai urutan kejadian ya Mbak. iya benar. Nah, jadi yang kedua ini Mbak, ini bocah ya, anak-anak yang masih kecil, Iya. pas banget sama umurnya si Darel. Dan ini kartu yang nggak sengaja muncul ketika terawangan itu saya tarik kartu itu. Mbak, jadi anak ini Mbak berada di dalam ombak. Jadi dia ombak keliling seperti apa ya, besar ombak, dan si wanita ini, si gadis ini ada di dalam ombak itu. Tadi saya jelaskan ke teman-teman yang di rumah bahwasanya Darel saat ini berada di lokasi yang banyak airnya, gitu Mbak. Itu gimana? Ya, ini ya bisa jadi dia ini adalah seperti masih ada di dalam air itu, seperti itu. Iya, kalau Iya. dari terawangan ini. Dari terawangan ini. Iya, jadi tadi urutan kejadiannya ada sosok pria tuh, Iya. ya kan? Kita nggak Iya. tahu apa yang terjadi sama si Darel, tapi setelah ada pria ini dari gambar kartu ini, kemudian si Darel ini ada di air, gitu Mbak. Iya. Bisa jadi kan ombak itu kan melungker Mbak, itu dari melungker. gambar. Terus si anaknya tadi ada di dalam, bisa jadi saat ini Darel ada di dalam Di air. dalam air ya. Kalau itu nauzubillah min dzalik lah ya Iya, Mbak. iya. Mudah-mudahan jangan sampai ini terjadi gitu. Mudah-mudahan Karena jangan ini terjadi. hanya penerawangan ya. Mm-mm. Jadi Tanggapan Mbah gimana ini? ya Kalau ini 3 kartu ini nggak ada gaib-gaibnya Mbak. iya nggak ada gaibnya karena ini menurut ramalan gitu ya, atau Ramalan menurut kartu. ramalan kartu begitu ya. Iya. Nah itu. Jadi kalau di sini yang saya lihat ya di gambaran ini dia ini adalah sosok berdiri dan di dalam air yang Di sedang dalam air. bergulung gitu ya. Inilah sosok inilah yang digambarkan dari Iya, iya seperti itu. Karena netizen sempat bosan juga nih dengan paranormal yang sibuk mengaitkannya dengan hal mistis. Kenapa nggak dicari dulu, nggak diusahakan cari dulu, malah
ke yang hal-hal yang seperti itu malah itu Mbah. Jadi kartu ini Mbah muncul semuanya ngarah ke satu orang. Iya. Ya, tinggi, kurus, pakai baju seperti baju-baju apa Mbah? Baju-baju orang Muslim itu Mbah, kalau mau ke masjid kayak laki-laki itu gitu loh Mbah. Iya. Jadi langsung aja kita buka kartu yang ketiga ya. Ketiga. Nah ini kartu yang ketiga adalah ya seperti tiang ataupun pohon gitu ya, yang sedang terpancap gitu. Terpancap ya. Iya. Kalau kita mengartikannya Mbah, kalau dari kartu ini dia seperti apa ya, tiang duka cita Mbah. Ya, ataupun Karena dia ada kupu-kupu di ya, atas sedang itu. berdiam diri Ada- nih ya. ada Arti bunga. katanya berdiam diri gitu ya. Karena kalau sudah terpancap gitu berarti yang artinya dia tidak kemana-mana begitu. Ya, mungkin Mbah Hilo terlalu dalam memaknainya. Kalau Iya. saya bilang ini adalah apa itu ya? Tiang nama orang yang sudah tiada. Iya. Kan di sini nggak dibilang Islam, nggak dibilang apa kan Mbah. Tapi Iya, ini benar. dia seperti itu. Walau alam Mbah Hilo. Tapi urutan kejadiannya itu pas gitu loh Mbah. Dari mulai muncul si Yang laki-laki tahap awal ini tadi ya. terus Nah, itu Mbah Hilo. nah ini. Tengah terus ada Nah, perempuan kemudian berubah. yang kedua ini ya, Mm, dan ini yang terakhir ketiga iya. seperti itu. Jadi tanggapan Mbah Hilo soal ini gimana? Ini Ya, muncul gitu aja loh Mbah. muncul Saya gitu aja. bisa bilang Mbah, ini gaib juga. Ya, Ini gaib juga. begini. Kayak mana saya bisa tahu itu yang keluar? Ya. Saya hanya bisa menjelaskan. Ya, kayak gitulah si Darel. Kartu itulah yang keluar. Dan juga di sini ya ada kupu-kupu ya. Ya itu Nah, tadi Mbak saya ya. bilang, itu kayak ini kayak kartu apa ya Mbah? Bahwasanya dia sudah bebas gitu. Bebas, iya. dari dunia ini. Iya, gitu. seperti itu. Jadi ya mungkin gini ya, para netizen dan kepada keluarga yang terkena musibah ini, jangan putus asa. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk mencari di mana keberadaan si Darel tersebut, Iya. di segala penelusuran begitu ya. Ya, jadi kalau Mbah menilai kartu ini gimana Mbah? Ya kalau Salah gitu. ya, Salah. kalau menurut penerawangan sih urutannya sih memang tepat gitu. Urutannya tepat. Dan kartu tepat. ini sifatnya gaib loh Mbah. Ya bisa jadi kan gitu. Bisa jadi ya. Ya tapi ini semua kita tidak boleh percaya begitu aja, tapi kita terutama kita percaya dulu kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Oke. Jadi tanggapan Mbah soal kartu ini gimana Mbah? Ya kalau dari kita simak-simak ya dari ketiga kartu ini yang arti Mbah masih percaya dia masih di makhluk gaib gitu? ya kalau saya sebagai paranormal sih ya menurut saya sih masih disimpan oleh sosok makhluk gaib seperti itu. Oh gitu ya. Berarti kartu ini sama Mbah Hilo ibaratnya tidak benar lah ya. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan juga ya namanya kita pun sebagai paranormal juga ya kadang ya mungkin kadang ada benarnya juga, ya mungkin sekali-sekali ya kadang ya bisa juga kadang meleset, namanya Meleset kita gitu penerawangan ya seperti itu. Mbak Hilo tadi kata Mbak Pris, Mbak Hilo kalau pemahaman Mbak Hilo dari dunia mistis, berapa hari sih orang kalau diumpetin ya, anak kalau diumpetin makhluk bunian atau makhluk gaib itu dia bisa wujud lagi sebagai yang nyata di dunia ini berapa hari sih? Ya memang sih kalau paling secepat-cepatnya itu ya 2 hari atau 3 hari. Nah namun kalau paling lambat-lambatnya ya, nah itu kalau di alam gaib itu kalau bisa keluar lagi ke alam nyata itu paling lambat itu 21 hari. 21 hari. Nah ya, Tapi ini pesan Mbak Pris kalau Mbak, ya katanya kalau udah lewat 2 atau 3 hari saja itu udah berat. nah begini Itu ya, sudah berat. saya juga dulu ada sahabat saya juga ini cerita mungkin fakta nyata juga ya. Ada sahabat saya juga ya seorang spiritual juga ataupun paranormal juga Ya. dan dia ini menemukan anak yang hilang juga. Mungkin beberapa paranormal juga ya telah mencarinya tidak ketemu. Benar. Namun sahabat saya ini mencari
anak hilang itu. Mungkin kalau tidak salah dalam tempo ya, mungkin dialah mungkin yang terakhir menemukannya ini. Dalam tempo sekitar 1 minggu lebih. Satu minggu lebih. Itu dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Tidak bernyawa. Tidak bernyawa lagi. Nah, padahal ditemukannya di mana, Mbah? ya seperti di pohon-pohon apa gitulah ya, kita bilang kan angker gitu. Katanya ini dengar-dengar kalau misalkan seperti itu ya, dia sengaja dilinglungkan di tempat pohon itu. Iya. Tapi dia di situ, tapi kita nggak nampak, Mbak. Iya, makanya saya bilang. Dan itulah dikasih makan ya, kalau dengar-dengar saya sama makhluk bunian atau makhluk apa itu dikasih makan kayak cacing, kayak yang pokoknya yang iya, yang ulet gitu. bukan loh, Mbak. makanan seperti lainnya manusia biasa. Ya, gitu. tapi dia melihatnya itu makanan manusia normal. Iya, itu pandangan kita begitu. Nah, itu bahkan ya yang pernah saya dengar itu ya, itu bahkan katanya rumahnya itu kita kalau sudah masuk ke alam mereka itu seperti istana. Nah, itu padahalnya kalau kita aslinya sebenarnya kadang kita